Dasar rendahan, punya harga diri juga rupanya. Hiduplah terus seperti itu seumur hidupmu. Mulai hari ini, aku adalah menantu Direktur Rumah Sakit Medika Utama. Di lobi mewah Hotel Grand Hyatt Jakarta yang megah, mantan suamiku dan putri direktur rumah sakit itu mengejekku sebelum melenggang masuk ke dalam ballroom. Namun, alih-alih memungut amplop berisi uang yang mereka lemparkan, Kirana justru mengeluarkan ponsel lipat jadul dari sakunya dan memberi perintah dengan suara dingin. Sekarang juga, bekukan semua rekening biaya hidup yang terhubung dengan kartu kredit keluarga mertua saya. Semuanya. Hanya 5 menit kemudian, di dalam restoran prasmanan mewah hotel, Ibu Wati, sang ibu mertua yang sedang pamer membayar makanan dengan kartu dari menantunya, dipermalukan habis-habisan saat notifikasi transaksi ditolak muncul. Ia pun diusir keluar. Mereka tidak pernah membayangkan siapa sebenarnya menantu yang telah mereka kampakkan itu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mohon tekan tombol subscribe dan suka sekali saja. Di tengah lobi Hotel Grand Hyatt Jakarta, sebuah spanduk raksasa bertuliskan pernikahan Bagas Pramudia, Shinta Larasati terpampang megah. Di bawah lampu kristal yang gemerlapan, para tamu undangan berbalut busana mewah saling berdentingkan gelas sampanye, tertawa dan bercengkrama. Suara tawa mereka terasa menusuk gendang telinga Kirana. Kirana berdiri di sudut lobi, hanya mengenakan blazer krem yang sudah usang. Blazer yang telah ia pakai selama 7 tahun hingga ujung lengannya berjumbai itu tampak begitu kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Para tamu yang lalu lalang meliriknya sambil berbisik. Siapa wanita itu? Petugas kebersihan? Astaga, jangan-jangan itu mantan istrinya? Lihat penampilannya. Kasihan sekali, kampungan. Kirana mengabaikan tatapan mereka dan berjalan menuju ruang rias pengantin. Pintu ruangan itu terbuka, menampakkan Shinta Larasati dalam gaun pengantin putih bersih dan Ibu Wati yang anggun dalam balutan kebaya brokat duduk berdampingan. Keduanya berpegangan tangan, larut dalam kebahagiaan. Ibu, aku janji akan menjadi menantu yang baik. Tentu saja sayang, menantu putri seorang direktur rumah sakit, ini namanya berkah yang datang ke keluarga kita. Saat itulah, melalui cermin, Shinta melihat Kirana. Wajahnya langsung berubah masam. Arge, apa-apaan ini? Kenapa wanita itu ada di sini? Ibu Wati sontak berdiri dan menyerbu keluar. Dasar sialan, beraninya kau datang ke sini? Cepat pergi dari sini. Ibu Wati mendorong bahu Kirana tanpa basa-basi. Kirana terhuyung ke belakang dan jatuh bersama sebuah guci bunga besar di sebelahnya. Perang. Guci itu pecah berkeping-keping, menebarkan kelopak bunga ke segala arah. Lobi seketika menjadi ricuh. Shinta, sambil mengangkat ujung gaunnya, menghampiri dan menatap Kirana dengan pandangan penuh penghinaan dan cemoohan. Hei Kirana, kau ini benar-benar tidak tahu malu ya? Datang ke sini untuk memeras uang. Bukankah uang pesangon sudah kuberikan? Dasar pengemis, tabiatmu tidak pernah berubah. Kirana, sambil menyingkirkan kelopak bunga yang berserakan, perlahan bangkit. Ia merapikan pakaiannya yang kusut dan berkata dengan suara rendah, "Uang aku tidak butuh. Aku datang hanya untuk memperingatkan." Apa? Memperingatkan? Sebaiknya hentikan pernikahan ini. Karena klinik yang kau banggakan itu dan hotel tempatmu berdiri sekarang, semuanya milikku. Mendengar ucapan Kirana, Shinta dan Ibu Wati saling pandang dengan tatapan bingung, lalu meledak dalam tawa yang menghina. Hahaha, dengar itu? Dasar gembel. Hei, kau sudah gila, ya? Gila karena dicampakkan, menghayal pun ada batasnya. Saat itu, Bagas Pramudia yang mengenakan tuxedo datang menghampiri karena mendengar keributan. Ada apa ini? Kirana? Begitu melihat Kirana, Bagas langsung mengerutkan kening dan memanggil petugas keamanan. Ada wanita gila membuat onar di sini. Cepat seret dia keluar. Pastikan dia tidak bisa mendekat lagi. 2 orang petugas berjas hitam memegangi kedua lengan Kirana. Kirana tidak melawan. Ia hanya menatap lurus ke mata Bagas saat diseret keluar. Tatapan itu begitu dingin hingga Bagas merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Di luar pintu utama hotel, Kirana dilemparkan begitu saja ke tengah hujan. Lututnya tergores aspal yang dingin dan basah, tetapi ia tidak merasakan sakit. Dari balik pintu kaca,
Terdengar alunan musik pernikahan. Mereka telah mengusirnya dan kembali melanjutkan pesta. Hujan turun semakin deras. Kirana tidak membersihkan pakaiannya yang kotor. Sebaliknya, ia mengeluarkan sebuah ponsel lipat jadul dari sakunya. Saat membuka ponsel itu dengan tangan yang basah, sisa-sisa kenangan dan kesedihan di matanya lenyap total. Yang tersisa hanyalah amarah yang membeku. Ia menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Pak Tono, ini saya. Iya, Ibu Direktur. Apakah Anda sudah tiba di lokasi? Ya, aku disambut dengan sangat hangat. Kirana menyeringai sambil menatap gedung hotel yang menjulang. Cahaya lampu kristal yang megah tampak kabur oleh rintik hujan. Sekarang juga, bekukan semua rekening biaya hidup keluarga mertuaku, termasuk semua kartu yang terhubung. Jangan sisakan sepeser pun. Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan. Satu lagi. Pandangan Kirana terpaku pada Bagas dan Shinta yang tertawa bahagia di dalam lobi. Hubungi manajer hotel. Suruh matikan semua lampu di ballroom sekarang juga. Dan keluarkan perintah pengosongan. Aku tidak sudi melihat pemandangan kotor itu di gedungku. Saya mengerti, Bu. Begitu panggilan berakhir, seolah sihir, lampu-lampu di lobi hotel mulai berkedip. 1, 2, 3. Lampu kristal yang tadinya gemerlapan seketika padam, menenggelamkan lobi dalam kegelapan. Dari balik pintu kaca, terdengar jeritan orang-orang. Astaga, kenapa ini? Kebakaran? Mati lampu, ya? Dalam kegelapan, terlihat siluet Bagas dan Shinta yang panik dan kebingungan. Kirana, di tengah guyuran hujan, hanya menatap pemandangan itu sambil menyibakkan rambutnya yang basah. Di Crystal Ballroom termewah di hotel itu, lampu kristal menebarkan ribuan kilau cahaya. Di bawahnya, Ibu Wati merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kebaya brokat warna giok yang dikenakannya berkilau lembut di bawah sorotan lampu, dan cincin-cincin emas besar di 10 jarinya berkilauan setiap kali ia menggerakkan tangan. Ibu Wati seolah berteriak kepada dunia, "Lihat, aku sudah sukses," sambil berkeliling di antara para tamu. "Ayo silakan makan yang banyak. Ini semua traktiran menantu baruku." Ibu Wati sengaja mengeraskan suaranya saat membawa piring penuh lobster dan steak agar terdengar sampai ke meja sebelah. "Kalian tanya, menantuku siapa? Anak Direktur Rumah Sakit Medika Utama. Tahu, levelnya sudah beda. Kualitasnya jauh berbeda dari menantu yang dulu. Memangnya dia punya warisan apa dari orang tuanya? Lulusan panti asuhan mana tahu hal-hal seperti ini? Selama 7 tahun hanya menumpang makan, lalu diusir. Memang sudah nasibnya." Para tamu menimpali dengan nada iri. "Wah, Bu Wati beruntung sekali. Anaknya dokter, menantunya putri direktur. Masa tua sudah terjamin." Ibu Wati semakin besar kepala dan mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi. Anggur merah di dalam gelas kristal itu berkilau seperti rubi di bawah cahaya lampu. Saat itulah, seorang manajer hotel berjas hitam berjalan dengan wajah kaku menuju meja Ibu Wati. Suara sepatunya yang mengetuk lantai marmer terdengar aneh dan membawa firasat buruk. Ibu Wati tak menyadarinya, malah melambai dengan gembira. "Oh, Pak Manajer, mau memberi layanan tambahan, ya? Pasti menantuku yang minta." Manajer itu tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan selembar struk dari sakunya dan meletakkannya dengan tenang di atas meja. Suara kertas yang menyentuh taplak meja terdengar anehnya sangat keras. Pada struk itu tercetak jelas tulisan berwarna merah, "Transaksi ditolak, kartu dibekukan." "Maaf, Ibu, Anda harus berhenti makan sekarang juga." "Apa? Berhenti makan?" Alis Ibu Wati menukik tajam. "Omong kosong apa ini?" Manajer itu menegakkan tubuhnya dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Rekening yang terhubung dengan kartu yang baru saja Anda gunakan telah ditutup. Saldonya 0, jadi transaksi tidak bisa disetujui." "Ditutup? Hei!" Ibu Wati melompat berdiri. Kursinya terdorong ke belakang, menimbulkan suara decitan yang tajam. "Ini kartu biaya hidup dari menantuku. Kartu yang uangnya tidak pernah habis." Wajah Ibu Wati memerah seperti cangkang lobster di piringnya. Pandangan dari meja-meja di sekitarnya mulai tertuju padanya. Suara sendok yang diletakkan, bisik-bisik yang merendahkan,
Semakin lama semakin kencang. Ibu Wati dengan panik membuka dompet dan mengeluarkan kartu lain. Ujung jarinya gemetar, tapi ia berusaha bersikap tenang saat menyodorkan kartu itu. Mungkin mesinnya rusak. Coba pakai yang ini. Terhubung dengan rekening uang jajan dari anakku. Manajer menerima kartu itu dan memasukkannya ke mesin EDC. Bip! Suara peringatan yang tajam menggema di seluruh ruangan, seolah sengaja menarik perhatian semua orang. Saldo tidak cukup. Yang ini juga saldonya tidak mencukupi. Suara manajer itu datar tanpa emosi. Sikapnya yang tanpa ekspresi justru terasa lebih menghina. Tidak mungkin. Kalau begitu yang ini, kartu kredit, limit besar. Ibu Wati mulai mengobrak-abrik isi dompetnya. 3 atau 4 kartu berjatuhan ke atas meja. Kartu-kartu yang biasanya ia pamerkan dengan bangga, kini ia lemparkan dengan tergesa-gesa. Namun, hasilnya sama saja. Semua diblokir, semua bersaldo 0. Bisik-bisik para tamu semakin riuh seperti ombak. Apa-apaan itu? Katanya besan direktur, tapi bayar makan saja tidak bisa. Jangan-jangan kita ditipu? Tadi sombongnya bukan main. Manajer itu memberi isyarat dan para pelayan berseragam putih serempak mendekat. Tanpa ragu, mereka mulai membersihkan piring-piring di meja Ibu Wati. Lobster yang bahkan belum sempat ia sentuh diangkat bersama piringnya. Hei, ini. Ibu Wati mencoba menahan piring itu. Ini makananku. Aku yang sedang makan. Tapi ia tak bisa melawan tenaga pelayan itu. Saat mereka berebut, piring itu miring. Biur. Saus sambal merah muncrat kerok kebaya giok milik Ibu Wati. Noda merah itu menyebar di atas kain sutra, tampak seperti bekas darah. Dengan kebaya yang hancur dalam sekejap, Ibu Wati hanya bisa berdiri termangu. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Seumur hidupnya ia hanya mempermalukan orang, tidak pernah dipermalukan. Pada saat yang sama, ruang tunggu klinik estetika permata milik Bagas penuh sesak dengan pasien yang ingin berkonsultasi operasi kelopak mata. Mesin antrian di meja resepsionis tak henti-hentinya mengeluarkan nomor. Bagas duduk dengan angkuh di ruangannya, menyilangkan kaki. Ia bersandar di kursi kulit mahalnya sambil berbicara di telepon dengan Shinta. Oh sayang, belanjanya lancar? Pakai saja sepuasnya. Mas yang tanggung semuanya. Ia tersenyum licik. Dug! Tiba-tiba suara tumpul mengguncang seluruh gedung. Seketika, klinik menjadi gelap gulita. Mati listrik. Hei, ada apa ini? Kebakaran. Jeritan pasien meledak di ruang tunggu. Di tengah kekacauan kursi yang terguling dan langkah kaki yang simpang siur, Bagas panik dan menyalakan senter ponselnya. Susterina, ada apa? Listriknya anjlok. Saat ia hendak membuka pintu ruangannya, langkahnya terhenti. Lobi yang remang-remang hanya diterangi lampu darurat berwarna merah. Di bawah cahaya yang menakutkan itu, sekelompok pria berbadan tegap berjas hitam masuk berbaris. Mereka tanpa basa-basi mulai mendorong para pasien keluar. Apa-apaan kalian ini? Bagas, yang masih mengenakan seragam dokternya, berlari keluar dan berteriak. Ini klinikku. Seorang pria kekar yang sepertinya adalah pemimpin tim itu menghadang Bagas, bahkan dalam kegelapan, bahunya tampak sangat lebar. Pria itu tanpa sepatah kata menempelkan selembar kertas di dada Bagas. Perintah dari pemilik gedung. Pengosongan paksa bagi penyewa ilegal. Bagas membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Surat perintah pengosongan. Pengirim, Kirana Dewi. Kirana Dewi. Mata Bagas terbelalak. Mantan istriku? Jangan bercanda. Ia meremas kertas itu. Dia pemilik gedung? Geng penipu sialan ini mau menipuku ya? Bagas merobek kertas itu dan mencoba menerjang. Namun, salah satu pria itu dengan mudah mendorongnya. Seperti mengusir lalat. Bruk! Bagas jatuh tersungkur di lantai. Seragam dokternya kotor dan sikunya terasa nyeri. Sementara itu, para pria itu mulai menurunkan rolling door besi di pintu masuk klinik. Kriyet! Suara gesekan besi berkarat yang memekakan telinga menggema di koridor. Bagas panik dan merangkak ke bawah rolling door. Jangan ditutup. Ia mencoba menahan pintu itu dengan kedua tangannya. Ini klinikku, jangan ditutup. Tetapi ia tak sanggup menahan beban yang begitu berat. Punggung tangannya tergores besi kasar, darah segar mulai mengalir. Akhirnya ia terdorong keluar ke lantai koridor yang dingin
Blam. Rolling door tertutup sepenuhnya. Hanya bau besi, bau darah, dan napas Bagas yang terengah-engah yang mengisi koridor kosong itu. Sesaat kemudian, Ibu Wati yang diusir dari lobi hotel dan Bagas yang terduduk di koridor klinik secara bersamaan menelepon. Tujuan mereka adalah satu sama lain. Bagas, suara Ibu Wati terdengar parau. Semua kartu diblokir. Ibu diusir pas lagi makan. Malu sekali rasanya. Ibu, Bagas balas berteriak tak kalah panik. Klinikku bangkrut. Ada orang-orang datang dan mengunci pintunya. Dari seberang telepon, mereka mendengar jeritan satu sama lain. Ibu dan anak itu merasakan ketakutan yang sama dari suara masing-masing. Di sebuah butik mewah di dalam mall, Shinta sedang berdiri di depan cermin, menyelempangkan tas Chanel di bahunya. Ia tersenyum puas pada bayangannya sendiri, lalu menyodorkan kartu korporat milik Bagas kepada pramuniaga. Tolong bayar tunai, ya. Pramuniaga itu menerima kartu dan menggeseknya di mesin. Namun, yang terdengar hanyalah bunyi dingin dari mesin itu. Batas limit terlampaui. Atau lebih tepatnya, transaksi ditolak. Maaf Bu, kartu ini sudah diblokir. Suara pramuniaga itu tiba-tiba menjadi dingin. Keramahan ibu yang tadi ia ucapkan lenyap tak berbekas. Tidak mungkin. Coba lagi. Ucap Shinta, berusaha tetap tenang. Pramuniaga itu mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Mesin itu hanya mengeluarkan bunyi peringatan yang sama. Pramuniaga itu kemudian mengeluarkan gunting dari laci. Sesuai prosedur, kartu yang dilaporkan hilang atau diblokir harus kami gunting. Tunggu, apa maksudmu? Kerak. Di depan mata Shinta, kartu itu terpotong menjadi 2. Potongan kartu itu jatuh di atas meja kaca dengan suara yang terdengar sangat nyaring. Harga dirinya ikut terpotong menjadi 2 pada saat itu juga. Di sebuah kafe lantai 2 di seberang hotel, Kirana duduk di dekat jendela, mengamati semua kejadian itu. Dari tempatnya, ia bisa melihat dengan jelas Ibu Wati yang sedang menangis terseduh-seduh di depan hotel sambil memegangi rok kebayanya yang ternoda saus. Orang-orang yang lewat berdecak lidah sambil menghindarinya, seolah menghindari sesuatu yang kotor. Kirana menggenggam cangkir americano hangatnya dengan kedua tangan, kehangatan yang menjalar di ujung jarinya. Sebuah kehangatan yang tak pernah ia rasakan selama 7 tahun saat harus mencuci kain pel dengan air dingin. Baik saat bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan keluarga, maupun saat menjemur pakaian di balkon di tengah musim hujan, tangannya selalu terasa dingin. Kopinya hangat, gumam Kirana pelan sambil menyesap kopinya. Rasa pahit pertama kali menyentuh ujung lidahnya, namun disusul oleh rasa manis yang perlahan menyebar. Seperti hari ini yang datang setelah 7 tahun penuh kepahitan. Saat itu, ponsel di atas meja bergetar singkat. Dari Pak Tono. Ibu Direktur, pengosongan klinik sudah selesai. Apakah kita lanjutkan ke tahap berikutnya? Kirana menatap Ibu Wati di luar jendela sekali lagi. Sosok yang terduduk di lantai sambil meratap ke langit. Lalu, perlahan ia mengangguk. Lanjutkan. Jari Pak Tono menekan tombol enter. Sebuah pesan singkat terkirim. Rekening biaya hidup keluarga Bagas Pramudia telah dikosongkan seluruhnya. Saldo 0. Bagi mereka, yang tersisa kini hanyalah jalanan yang dingin. Di sebuah apartemen di Jakarta Selatan, tempat tinggal Ibu Wati dan adik ipar Kirana, bel interkom berbunyi nyaring. Ting tong, ting tong. Ibu Wati yang sedang berbaring malas di sofa sambil menonton TV hanya memberi isyarat dengan tangannya. Sana, kamu yang angkat. Siapa sih? Adik ipar Kirana mengecek layar interkom. Wajah petugas keamanan kompleks muncul di layar. Selamat siang Bu, dari pihak manajemen. Iuran pengelolaan lingkungan, IPL, sudah menunggak 3 bulan. Jika tidak dilunasi hari ini sesuai peraturan, kami akan memutus aliran air. Apa? Putus air? Ibu Wati melompat berdiri. Dengan ekspresi tak percaya, ia menyambar gagang interkom. Halo Pak Satpam, Anda tidak tahu saya ini siapa? Saya ini besan Direktur Rumah Sakit Medika Utama. Mana mungkin iuran saya nunggak? Kan sudah auto debit dari rekening yang dikasih menantu saya. Begini Bu, dari pihak bank terus memberitahu kalau transaksi ditolak karena saldo tidak cukup. Mohon dicek kembali Bu. Ibu Wati dengan kesal meraih ponselnya. Begitu membuka pesan masuk, matanya terbelalak.
Gagal debit tagihan bank, saldo tidak cukup, tunggakan pembayaran kartu kredit, tagihan telepon menunggak. Nomor akan segera diblokir. Puluhan pesan tagihan menumpuk. Angka notifikasi merah berkedip-kedip seperti lampu peringatan. Barulah Ibu Wati teringat kejadian di restoran tadi. Rekening biaya hidup telah ditutup. Ternyata itu benar. Kirana telah mengosongkan dan menutup rekening itu. Tagihan IPL, sewa apartemen, pulsa telepon, premi asuransi, semua yang terhubung dengan rekening itu kini berlubang. Duk, duk, duk. Kali ini pintu depan digedor sekeras-kerasnya. Pemilik apartemen, Bu Wati, ada di dalam? Uang sewa sudah nunggak 2 bulan. Ditelepon tidak diangkat. Mau apa Anda ini? Pak, ini bukan begitu. Ibu Wati berlari ke pintu untuk membela diri. Tapi suara pemilik apartemen semakin keras. Uang jaminan juga sudah habis terpakai. Sudah waktunya Anda keluar. Cepat kosongkan apartemen ini. Kalau tidak, saya akan ajukan gugatan pengosongan paksa. Mendengar bentakan itu, kaki Ibu Wati lemas. Ia terduduk di tempat. Ia pikir akan hidup mewah tanpa khawatir soal uang seumur hidupnya, tapi dalam sekejap ia terancam menjadi gelandangan. Perasaannya hancur berkeping-keping. Akhirnya, Ibu Wati dan adik ipar Kirana hanya bisa membawa beberapa koper dan keluar dari apartemen itu seperti buronan. Satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju adalah rumah anak laki-lakinya. Rumah baru Bagas dan Sinta, sebuah apartemen mewah di kawasan. Ding dong. Mendengar suara bel, Sinta mengecek interkom. Wajah Ibu Wati yang menyedihkan memenuhi layar. Kantung matanya hitam, rambutnya acak-acakan. Sinta, tolong buka pintunya. Ibu sudah tidak tahan lagi. Sinta mengerutkan kening dalam-dalam. Saat ia hendak mematikan interkom, Bagas di sebelahnya menahan lengannya dan memohon, sayang, kumohon, suara Bagas bergetar pilu. Ibu tidak punya tempat tujuan. Malam ini saja, ya, cuma malam ini. Sinta menghela napas panjang. Dengan terpaksa, ia menekan tombol pembuka pintu. Klik. Begitu pintu terbuka, Ibu Wati langsung menyerbu masuk ke ruang tamu sambil terisak-isak. Bahkan tanpa melepas sepatunya. Ia langsung merebahkan diri di atas sofa buatan Italia yang dilapisi selimut Hermes. Aduh, pinggangku, aduh, kakiku, rintih Ibu Wati. Kirana, perempuan sialan itu memblokir rekening biaya hidup, jadi ibu diusir dari apartemen. Hei, buatkan makanan, lapar sekali rasanya. Sikapnya yang seenaknya, memperlakukan menantu seperti pembantu di rumahnya sendiri, membuat sekering kesabaran Sinta putus. Ia melipat tangannya di dada dan menatap tajam Ibu Wati. Tante, sadar diri sedikit ya. Tante pikir ini di mana? Suara Sinta yang tajam membelah keheningan ruang tamu. Sekarang juga keluar, nanti sofa ini jadi bau. Dan kalau kebaya butut itu sudah tante pakai, bayar ongkos dry clean-nya. Apa? Tante? Ibu Wati melompat berdiri dan menunjuk-nunjuk. Kau panggil ibu mertuamu tante? Kau itu bisa dipanggil Nyonya Direktur berkat anakku, Bagas? Tidak punya sopan santun sama sekali. Sinta tertawa sinis. Ia melangkah maju dan berkata dengan jelas, klinik direktur itu kan sudah disegel? Benar kan? Sudut bibir Sinta menyeringai. Mas Bagas sekarang sudah jadi gembel. Tidak punya klinik, tidak punya uang, yang tersisa hanya utang. Di mana pantasnya tante bersikap seperti ibu mertua. Kalau tante mau jadi ibu mertua, setidaknya anak tante harus bisa cari makan dong. Sadar posisi deh. Mulut Ibu Wati ternganga. Ia memang mendengar klinik anaknya bangkrut, tapi mendengar kata gembel dari mulut menantunya sendiri membuatnya sadar. Adik ipar Kirana yang ada di sebelahnya hanya bisa diam-diam menyelinap ke sudut ruangan. Suasana di dalam rumah seketika membeku. Sinta, yang tak bisa menahan amarahnya, menghentakkan kaki dan masuk ke dalam kamar. Ia meraih ponsel dan menelepon ayahnya. Satu-satunya harapannya adalah sang ayah. Ayah. Hicks. Sinta terisak. Tolong bantu Mas Bagas. Pinjamkan uang, kliniknya tiba-tiba ditutup. Namun, suara ayahnya dari seberang telepon terdengar dingin. Bukan, lebih tepatnya kejam. Sinta, sadar kamu? Ayahnya menggeram. Ayah baru saja mengecek sertifikat gedung klinik Mas Bagasmu itu. Sertifikat?
Kenapa ya? Pemiliknya, Kirana Dewi, mantan istrinya, dek, ponsel di tangan Sinta nyaris terlepas. Suara ayahnya menggema keras. Karena teleponnya dalam mode speaker, Bagas dan Ibu Wati di ruang tamu bisa mendengarnya. Perempuan itu ternyata pemilik gedung-gedung strategis. Seluruh gedung di persimpangan utama Kuningan itu miliknya. Dan Bagas, ayahnya menggertakkan gigi selama 10 tahun menumpang gratis di gedung mantan istrinya seperti parasit. Dan kau kena tipu. Ini penipuan pernikahan. Anakku dinikahi oleh keluarga gembel terlilit utang. Cepat kemasi barangmu dan pulang sekarang juga. Tut. Telepon ditutup. Wajah Bagas yang menguping di luar pintu kamar menjadi pucat pasi. Kakinya lemas, ia terduduk di tempat. Kirana adalah pemilik gedung. Wanita yang selalu ia remehkan, injak-injak, dan perlakukan seperti sampah, ternyata adalah orang yang memegang nasibnya. Bagas terhuyung-huyung ke ruang tamu. Ia berteriak pada Ibu Wati yang masih duduk termangu. Ini semua gara-gara ibu memeras uang Kirana. Suaranya parau. Karena ibu selalu menghina dan minta uang, Kirana jadi dendam. Apa katamu? Ibu Wati menatap tak percaya. Anak ini sudah gila. Ibu melakukan itu semua untuk siapa? Untuk kebaikanmu. Ibu Wati memukul-mukul dadanya karena merasa tidak adil. Tapi Bagas tidak mendengarkan. Baginya sekarang, yang terpenting hanya satu, meluluhkan hati Kirana. Kirana itu hatinya lembut. Kalau aku berlutut dan memohon, dia pasti akan menerimaku kembali seperti dulu. Bagas ingin mempercayai itu. Tidak, ia harus percaya agar bisa bertahan. Ia berlari keluar rumah tanpa sempat memakai jaket. Ia menyetop taksi dan menuju apartemen lama tempatnya tinggal bersama Kirana. Gang yang familiar, gerbang yang familiar. Bagas tergesa-gesa menaiki tangga dan membuka penutup kunci digital. Tanggal pernikahan mereka. Bip bip, pin salah. Jarinya gemetar. Ia mencoba lagi. Bip bip, pin salah. Kirana, buka pintunya. Ini aku Bagas. Bagas menggedor pintu sekuat tenaga. Sampai buku-buku jarinya terasa sakit. Tapi tak ada sahutan dari dalam. Hanya pintu besi yang dingin dan tertutup yang menghalanginya. Saat itu, pintu sebelah berderit terbuka dan seorang pria berwajah sangar keluar. Mas, ada apa? Kenapa menggedor pintu rumah orang sampai mau rusak begitu? Ini rumah saya. Istri saya ada di dalam. Istri? Pria itu menyipitkan mata. Di sini cuma Mbak Kirana yang tinggal sendirian. Tadi beliau baru saja pindahan. Semua barangnya sudah diangkut. Pindahan? Bibir Bagas bergetar. Saat itu, terdengar sirene mobil polisi. Tetangga telah melapor. Wiu, wiu. Cahaya merah berputar menerangi gang sempit itu. 2 orang polisi memegangi kedua lengan Bagas. Anda Tuan Bagas Pramudia, ada laporan atas tuduhan penguntitan, silakan ikut kami ke kantor. Bukan, dia istri saya. Ini salah paham. Bagas meronta tapi sia-sia. Ia dimasukkan ke kursi belakang mobil polisi. Dari jendela mobil, ia melihat jendela apartemen yang kosong. Tak ada lagi cahaya hangat yang menantinya. Bahkan gorden putihnya pun sudah diturunkan. Setelah diperiksa dan dilepaskan, Bagas terduduk lemas di kursi plastik sebuah Indomaret di depan kantor polisi. Ia merogoh sakunya, hanya ada beberapa lembar uang 1.000 yang lecek. Ia membeli sebotol anggur merah murah dan menenggaknya langsung dari botol. Alkohol murahan itu membakar tenggorokannya. Hujan kembali turun dari langit. Hujan yang sama seperti tadi. Tapi kali ini, tak ada mobil Mercedes yang menjemputnya. Tak ada Kirana yang memayunginya. Ia menelan anggur yang bercampur air hujan sambil menangis terseduh-seduh. Ingus, air hujan, dan air mata bercampur menjadi satu, menetes dari dagunya. Tapi tangisan itu sudah terlambat untuk bisa mencapai Kirana. Keesokan paginya, di kotak surat apartemen Shinta, sebuah stiker merah penanda surat tercatat menempel. Warnanya yang mencolok seperti lampu peringatan terasa membawa firasat buruk. Surat peringatan hukum. Pelanggaran kontrak sewa dan tuntutan ganti rugi. Pengirim. Firma hukum bintang, rekan. Shinta merobek amplop itu sambil berteriak. Sialan,
akan kugunakan pengacara untuk menghancurkan mereka. Ujung jarinya gemetar karena amarah, tapi di dalam getaran itu terselip juga rasa takut. Bagas dan Shinta memutuskan untuk menemui kuasa hukum pemilik gedung untuk bernegosiasi. Mereka menuju kantor pusat Yayasan Bintang Sejahtera. Sebuah gedung pencakar langit 30 lantai yang berdiri megah di tengah Jalan Sudirman, Jakarta. Dinding kacanya berkilauan memantulkan cahaya matahari pagi. Ruang rapat di lantai puncak adalah tempat pertemuan mereka. Selama lift naik, Bagas berkeringat dingin. Punggung kemejanya basah kuyup. Tapi Shinta dengan santai memperbaiki riasannya di cermin. "Mas, jangan ciut. Nanti kita panggil pengacara konsultan rumah sakit ayah." Ia mendengus sambil memulas kembali lipstiknya. Memangnya pemilik gedung itu siapa? Ia masih belum sadar situasi yang dihadapinya. Ting. Lift berhenti di lantai 30. Pintu ruang rapat terbuka. Sebuah ruangan luas dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan kota. Tempat itu terasa seperti istana di atas awan. Di ujung meja panjang, seseorang duduk di kursi utama, membelakangi mereka. Hanya punggung kursi kulit hitam yang terlihat. "Permisi, kuasa hukum?" Shinta melangkah dengan angkuh, suara hak tingginya beradu dengan lantai. "Waktu kami tidak banyak, cepat tunjukkan wajah Anda." Kursi itu perlahan berputar. Wajah yang muncul membuat mata Bagas nyaris melompat keluar. Lipstik di tangan Shinta jatuh ke lantai. Kirana Dewi. Di sana, bukanlah Kirana yang selama 7 tahun hanya memakai pakaian bekas, melainkan seorang wanita asing yang mengenakan setelan adibusana dari desainer ternama, duduk dengan anggun sambil menyilangkan kaki. Rambutnya disanggul rapi, anting mutiara berkilau lembut. Wajahnya bahkan lebih bersinar daripada saat hari pernikahannya 7 tahun lalu. Kirana meletakkan cangkir tehnya perlahan dan berkata lirih, "Selamat datang." Sudut bibirnya sedikit terangkat. "Ini pertama kalinya kalian ke gedungku kan?" "Ah, tapi kalian kan sudah 10 tahun tinggal gratis. Jadi bukan yang pertama, ya?" "Kenapa? Kenapa kau di sini?" Bagas tergagap. Lidahnya terasa kaku. Saat itu, seorang pengacara di sebelah Kirana, Mas Banyu, melemparkan selembar dokumen ke atas meja. TAK, sertifikat hak milik, pemilik Kirana Dewi. Bagas mengucek matanya dan melihat lagi. Tulisan itu tampak kabur, tapi terbaca jelas. Bukan hanya gedung klinik tempatnya praktik, tapi juga gedung apartemen tempatnya tinggal bersama Shinta, pemiliknya adalah Kirana Dewi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana? Kirana dengan santai mengangkat cangkir tehnya. "Warisan dari almarhum ayahku. Sesuatu yang kurahasiakan darimu." Atas isyaratnya, sebuah file Excel muncul di layar besar di ruang rapat. Daftar suap dan malapraktik DR Bagas Pramudia. Rincian uang sogokan dari perwakilan perusahaan farmasi, komisi dari operasi ilegal yang ia limpahkan ke dokter lain, semuanya tercatat rapi. Tanggal, jumlah, semuanya jelas. Izin praktikmu itu juga hampir palsu, ternyata. Kirana menunjuk layar. Dengan rekaman CCTV dan laporan dari staf internal, semua bukti sudah terkumpul. Kalau kuserahkan ke kejaksaan, kau langsung ditahan. Mendengar itu, kaki Bagas lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Lututnya membentur lantai marmer dengan suara keras. Tapi Shinta masih menatap dengan kebencian dan berteriak. "Jangan bercanda." Ia menggebrak meja. "Gedung begini, ayahku bisa membelinya. Kau tahu seberapa besar rumah sakit ayahku? Seluruh Jakarta juga tahu." Kirana tertawa kecil. Seolah menenangkan anak kecil yang merajuk, ia berkata dengan lembut namun menusuk. "Oh ya? Rumah sakit ayahmu itu dibangun dengan pinjaman dari Yayasan Bintang Sejahtera. Kau tidak tahu?" Mata Shinta bergetar. 300 miliar rupiah. Jatuh tempo bulan depan. "Apa bisa membayarnya? Kalau aku tidak memperpanjang pinjamannya, rumah sakit ayahmu bulan depan akan dilelang." "Apa?" Wajah Shinta pucat pasi. Keluarganya pun berada dalam genggaman Kirana. Wanita ini adalah monster. Tidak. Merekalah yang telah menciptakan monster ini selama 7 tahun. Kirana bangkit dari kursinya. Perlahan, dengan santai, ia mendekati mereka. Hak tingginya mengetuk lantai marmer. Ia berhenti di depan Bagas yang terduduk di lantai, menatapnya dengan dingin, dan memberikan penawaran. Bagas,
Suara Kirana terdengar rendah. Pilih, berlutut dan memohon di hadapanku sekarang, dan aku akan menunda laporan pidana selama 24 jam. Ia sedikit memiringkan kepalanya. Harga dirimu atau penjara? Bagas tidak ragu. Ia langsung bersujud, menempelkan kepalanya di ujung sepatu Kirana. Dahinya menyentuh lantai dingin dengan suara tumpul. Kirana, aku salah. Ia terisak. Aku benar-benar berdosa. Tolong selamatkan aku sekali ini saja, demi 7 tahun kebersamaan kita. Itu adalah puncak dari kepengecutan. Pria yang selama 7 tahun memperlakukan istrinya lebih rendah dari binatang, kini merangkak di kakinya. Shinta, yang melihat pemandangan itu, gemetar karena jijik. Hei Bagas, ia menggertakkan gigi. Kau ini benar-benar menjijikkan. Laki-laki tidak punya harga diri. Bangun. Shinta memukul punggung Bagas dengan tas Chanel-nya. Buk! Tapi Bagas tidak bergeming. Ia justru semakin menunduk, terus memohon pada Kirana. Selamatkan aku. Kumohon, selamatkan aku. Shinta tak tahan lagi dengan rasa jijiknya, berteriak. Menjijikan, urus saja sendiri. Ia berlari keluar dari ruang rapat dengan suara hak tinggi yang gaduh. Pintu dibanting dengan keras. Bagas, bahkan tanpa mengangkat kepala, terus bergumam, aku salah, aku salah. Kirana melangkah melewati Bagas yang bersujud seolah melewati serangga. Ia berhenti sejenak di depan pintu dan berkata pada Mas Banyu, 24 jam sudah lewat. Maaf Bu, aku masuk ke ruang rapat ini kemarin jam 2 siang. Sekarang jam 2 lewat 10 menit. Kirana menunjukkan jam tangannya. Mas Banyu segera ajukan laporannya. Hancurkan dia sampai ke akar-akarnya. Baik Bu, saya laksanakan. Mas Banyu menunduk hormat. Setelah Kirana pergi, hanya keheningan yang tersisa di ruang rapat yang kosong. Bagas menangis terseduh-seduh sendirian. Di hadapannya, hanya cangkir teh Kirana yang tersisa, uapnya yang mendingin seolah menjadi simbol dari harapan terakhir Bagas yang telah sirna. Keesokan paginya pukul 9, depan klinik estetika Bagas sudah seperti medan perang. Rolling door sudah dibongkar paksa. Karena Bagas mengunci diri di dalam ruangannya, suara bor memekakkan telinga. Engaing, bor merusak engsel pintu. Brak, pintu ruangan itu copot seluruhnya. Debu beterbangan. Petugas dari pengadilan yang mengenakan rompi merah menyerbu masuk. Keluar, teriak ketua tim jurusita. Menghalangi eksekusi akan mendapat hukuman tambahan. Bagas, yang bersembunyi di bawah meja, diseret keluar seperti karung barang. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung, dan ia jelas belum bercukur berhari-hari. Sulit dipercaya ia adalah orang yang sama yang beberapa hari lalu mengendarai Mercedes. Lepaskan, ini klinikku, aku direkturnya. Bagas meronta, tapi para petugas tak bergeming. Dengan cekatan, mereka mulai menempelkan stiker Sita berwarna merah. Mesin laser seharga miliaran, meja operasi, alat USG, semua peralatan berharga yang Bagas beli dengan utang, dalam sekejap dipenuhi stiker merah. Suara stiker yang ditempelkan terasa menusuk jantung Bagas. Pak, jika stiker ini dilepas atau dirusak, Anda bisa kena pidana. Mengerti? Kata seorang petugas dengan datar, sambil memegang pergelangan tangan Bagas. Jam tangan ini juga disita, silakan dilepas. Tidak, ini milikku. Bagas memegangi jam tangannya. Ini Rolex, ini bagian dari tubuhku. Tapi petugas itu dengan paksa melepas jam itu dan memasukkannya ke dalam kotak Sita. Rolex perak itu jatuh di antara barang-barang lain seolah dibuang ke tempat sampah. Saat itulah tak, 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 tak. Dengan suara hak tinggi, Shinta berlari masuk terengah-engah. Mas, ada apa ini? Matanya menangkap tas Hermes miliknya di atas sofa. Tepat saat petugas hendak menempelkan stiker, Shinta menjerit dan menerjang. Jangan. Ia merebut tas itu. Ini milikku, jangan sentuh. Harganya ratusan juta, hadiah ulang tahun dari ayahku. Shinta menggigit lengan petugas itu. Ia merebut tumpukan stiker di tangan petugas dan merobeknya. Ia benar-benar kehilangan akal sehat. Petugas itu mengerutkan kening dan mengangkat walkie-talkie. Ada pelaku penghalangan tugas pejabat negara di sini. Mohon bantuan polisi. Tak lama, 2 polisi datang. Shinta merebahkan diri di lantai dan menendang-nendang. Lepaskan aku, lepaskan.
Tapi polisi tanpa ampun memborgol pergelangan tangannya. Kelaik, suara dingin borgol mengunci pergelangan tangannya. Siapa kalian? Lepaskan. Tahu siapa ayahku? Direktur rumah sakit? Kalian semua akan kupecat. Habislah kalian, teriak Shinta. Tapi tak ada yang takut dengan ancamannya. Polisi dengan diam menyeretnya keluar. Para pasien di ruang tunggu mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Jelas sekali, video itu akan viral di media sosial dengan judul "Aksi Arogan Putri Direktur Rumah Sakit". Setelah semua barang disita dan klinik menjadi kosong, Bagas terduduk di lantai yang dingin. Ia menenggak anggur murah yang dibelinya di Indomaret langsung dari botol. Alkohol murahan itu membakar tenggorokannya. Sambil menatap dinding kosong, sebuah bingkai foto jatuh. Perang! Bingkai bertuliskan dokter paling ramah itu hancur berkeping-keping. Pecahan kaca berserakan di dekat kakinya, tapi ia bahkan tak berniat menghindar. Pak Direktur, kita perlu bicara. Terdengar suara-suara yang tak asing. Para perawat dan staf yang gajinya ditunggak mengelilingi Bagas. Dulu mereka selalu membungkuk hormat. Tapi kini mata mereka penuh amarah. Bayar pesangon kami, teriak seorang perawat. Gaji yang tertunggak juga. Sudah 3 bulan. Kami juga butuh makan. Jangan harap bisa kabur. Geram staf lain. Kami akan lapor polisi. Dasar penipu. Salah satu staf mencengkeram kerah baju Bagas dan mengguncangnya. Bagas terguncang seperti boneka kain. Kepalanya terkulai ke depan dan ke belakang. Anggur tumpah dari mulutnya. Tidak ada uang, gumamnya lemah. Semua sudah diambil. Kirana sudah mengambil semuanya. Pada saat yang sama, Kirana di ruang Direktur Yayasan Bintang Sejahtera menyaksikan semua kekacauan itu melalui monitor besar. Dari rekaman CCTV, Bagas tampak sangat menyedihkan. Ditarik-tarik kerahnya, ia terlihat seperti kain pel yang usang. Kirana menyesap kopi hangatnya. Ia mengambil sebuah foto di atas meja. Foto target berikutnya, Ibu Wati. Tinggal satu lagi. Bersamaan dengan gumaman Kirana, layar yang menampilkan klinik menjadi gelap. Petugas PLN telah memutus aliran listrik karena tunggakan. Di dalam klinik yang gelap gulita, hanya raungan Bagas yang terdengar menggema. Raungan seperti binatang yang diseret ke rumah jagal. Di sebuah bangku taman di Jakarta, di bawah terik matahari musim kemarau, Ibu Wati dan adik ipar Kirana duduk dengan penampilan kumal. Kebaya giok yang dulu mewah kini kotor dan berubah warna menjadi keabu-abuan. Rambut mereka acak-acakan. Bau tak sedap karena berhari-hari tidak mandi tercium, tapi mereka tak punya tenaga lagi untuk peduli. Di hadapan mereka ada satu cup pop mie yang sudah mengembang. Sisa makanan yang mereka pungut dari tempat sampah minimarket. Bu, makan lagi sedikit, kuahnya saja diminum. Adik ipar Kirana memohon. Sudah. Ibu Wati melempar sumpitnya dan meluapkan amarahnya. Perut memang harus diisi, tapi aku terlalu kesal untuk bisa makan. Matanya merah. Sudah berhari-hari ia tidak bisa tidur nyenyak. Ini semua gara-gara perempuan itu. Ibu Wati menggertakkan gigi. Kirana, perempuan sialan itu yang membuat kita seperti ini. Sudah 7 tahun kurawat dia, tapi balasannya begini. Diberi makan, diberi tempat tinggal, bahkan diberi anakku, tapi tidak tahu terima kasih. Ini jelas pemutarbalikan fakta. Ibu Wati sama sekali tidak memikirkan kesalahannya. Sebaliknya, matanya dipenuhi dendam. Anakku itu direktur klinik. Ibu Wati memukul bangku. Beraninya menantu membuat ibu mertuanya jadi gelandangan. Aku tidak akan mati sebelum membalasnya. Akan kusebarkan ke seluruh dunia, biar dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Ibu Wati merobek kardus bekas pop mie yang ia pungut. Dengan spidol dari sakunya, ia menulis dengan tulisan miring. Menantu durhaka Kirana Dewi, tanggung jawab pada mertuamu. Pemilik gedung serakah, mundur. Bu, jangan begini. Malu, cegah adik iparnya. Tapi Ibu Wati tak peduli. Ia mengalungkan papan kardus itu di lehernya dan membawa sebuah gong kecil yang ia dapat dari sebuah vihara. Dengan langkah terhuyung, ia berjalan menuju gedung Yayasan Bintang Sejahtera. Saat jam makan siang, lobi gedung itu ramai oleh para karyawan. Ibu Wati merebahkan diri di tengah lobi. Ia memukul gongnya sekuat tenaga. Teng teng teng.
Suara yang memekakan telinga menggema di lobi. "Tolong, semuanya, dengar saya," teriak Ibu Wati sekeras-kerasnya. Ada menantu yang membuang ibu mertuanya. Kirana Dewi yang tidak tahu diuntung, "Keluarlah. Bunuh saja ibu ini sekalian." Orang-orang mulai berkerumun. Beberapa mengeluarkan ponsel dan merekam. Melihat tulisan di papan kardus, mereka mulai berbisik. "Wah, menantu orang kaya membuang mertuanya. Kejam sekali. Punya uang sedikit langsung lupa daratan." Opini publik tampaknya berpihak padanya, sesuai rencananya. Melihat orang-orang berkumpul, Ibu Wati semakin keras meratap. Ia bahkan berguling-guling di lantai. Aduh, di mana ada hukum seperti ini? Menantu yang sudah kuanggap anak sendiri tega membuangku ke jalanan. Saat itulah, ting, pintu lift VIP terbuka. Kirana Dewi muncul, dikawal oleh beberapa pengawal berjas hitam. Hak tingginya mengetuk lantai marmer saat ia mendekat. Melihat Kirana, Ibu Wati langsung melompat berdiri dan menerjang seperti orang gila. "Tangkap perempuan itu!" Ibu Wati mengacungkan kukunya. "Tolong!" Aku dipukuli menantuku. Ia mencoba menjambak rambut Kirana. Tapi para pengawal membentuk barikade yang kokoh. Kirana tak bergeming sedikit pun. Ia hanya menatap dingin Ibu Wati, seolah melihat anjing liar yang menggonggong di jalan. Lalu ia menjentikkan jarinya. Klik. Layar videotron raksasa yang memenuhi dinding lobi berubah. Video promosi perusahaan menghilang, digantikan oleh tangkapan layar percakapan pesan singkat yang sangat besar. Pengirim, Ibu Mertua, "Dasar mandul. Minimal cari uang sana. Pulang ke rumah orang tuamu, curi uang mereka. Kau itu berguna cuma kalau bawa uang. Bagas selingkuh itu aku yang suruh. Kau itu cuma mesin ATM, cuma cangkang." Napas orang-orang tertahan. Cacian yang begitu vulgar dan mengejutkan. Kata-kata yang tak pantas diucapkan terpampang di seluruh layar. Tapi serangan balik Kirana belum berakhir. ZZZTT. Melalui pengeras suara lobi, suara serak Ibu Wati yang penuh kebencian menggema. Kirana itu bodoh. Kalau kusuruh mati juga pasti dia lakukan. Peras saja sampai kering, lalu buang. Karena dia tidak punya asal-usul, jadi gampang. Kalau anakku sudah jadi direktur besar, buat apa dia? Buang saja. Dasar anak panti sebelum mempermalukan keluarga kita. Wajah Ibu Wati pucat pasi. Suaranya sendiri menggema di seluruh gedung. Ekspresi para penonton berubah dari simpati menjadi jijik. Wah, iblis betulan. Manusia kok bisa begitu? Menantunya itu malaikat. Bagaimana bisa tahan 7 tahun? Ibu-ibu itu yang durhaka. Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk Ibu Wati. Beberapa merekam video dan langsung mengunggahnya. IBU mertua durhaka kena karma. IBU mertua yang 7 tahun menyiksa menantu yatim piatu akhirnya terbongkar. Video itu viral dalam sekejap. Ibu Wati tak sanggup menahan tatapan menghina orang-orang. Rasa takut karena aibnya terbongkar di depan umum mengalahkannya. Tidak, Triple. Ibu Wati menjerit sambil memegangi tengkuknya. Ia jatuh ke belakang. Bruk. Mulutnya berbusa. Matanya mendelik dan seluruh tubuhnya kejang-kejang. "Ibu," jerit adik iparnya. Tapi saat kamera-kamera menyorotnya, ia langsung menutupi wajahnya. Saya tidak kenal. Adik ipar Kirana meninggalkan ibunya yang terkapar dan melarikan diri. Ibu Wati tergeletak di lantai lobi yang dingin sambil berbusa. Dari kejauhan, terdengar sirene ambulans. Wei View. Itu adalah lonceng kematian bagi kehidupan serakah Ibu Wati. Di ruang tahanan Polsek Metro Jakarta Selatan, Shinta yang ditahan karena menghalangi tugas pejabat negara dikunjungi oleh seorang pengacara berpenampilan rapi. Shinta memegangi jeruji besi dengan gembira. Kukunya patah, rambutnya berantakan, tapi sorot matanya masih hidup. "Pak pengacara," serunya panik. "Anda dikirim ayah saya kan? Saya bisa keluar sekarang kan?" Tapi ekspresi pengacara itu dingin. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan menunjukkannya pada Shinta. "Saya di sini bukan atas perintah ayah Anda, tapi untuk memberitahu cara agar Anda bisa selamat." Pengacara itu membetulkan kacamatanya. "Opini publik sangat buruk. Jika terus begini, Anda tidak akan bisa menghindari hukuman penjara. Menghalangi tugas pejabat negara ditambah pasal penganiayaan minimal 6 bulan. Lalu bagaimana?" Shinta mengguncang jeruji.
Saya bayar berapapun. Tolong keluarkan saya, hubungi ayah saya. Hanya ada satu cara. Mata pengacara itu berkilat. Limpahkan semua kesalahan pada Bagas Pramudia. Anda harus menjadi korban yang ditipu habis-habisan. Hanya dengan begitu simpati publik akan muncul dan Anda bisa bebas. Mata Shinta bergerak perlahan. Kalkulator di kepalanya berputar cepat. Sore itu, Shinta yang sudah dibebaskan muncul di konferensi pers dengan kursi roda. Tak ada lagi barang-barang mewah, ia mengenakan baju pasien dengan selang infus menancap di tangannya. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah, matanya tebal. Tentu saja, ini semua adalah akting yang diperhitungkan. Blitz, blitz, blitz. Puluhan kilatan kamera menyambar. Shinta menunduk dalam-dalam dan membacakan naskah yang sudah disiapkan. Suaranya bergetar penuh kepiluan. Kepada seluruh masyarakat, ia mulai berkaca-kaca. Saya, Hicks, telah ditipu habis-habisan oleh Dr. Bagas Pramudia. Ia berpura-pura menyeka air mata dengan sapu tangan. Saya pikir dia adalah pemilik gedung dan hubungannya dengan mantan istrinya sudah selesai. Saya adalah korban penipuan pernikahan. Saya yang bodoh karena hanya percaya pada cinta. Pena wartawan bergerak cepat. Shinta menyeka air mata dan mengangkat kepala. Sekarang, saatnya mengalihkan target ke Kirana. Tapi yang lebih membuat saya sedih adalah sikap mantan istrinya, Kirana Dewi. Suaranya tiba-tiba bergetar. Aktingnya cukup meyakinkan. Dia hanya karena cemburu menutup klinik dan mempertaruhkan nyawa pasien, dia melumpuhkan sistem medis. Shinta berhenti dan terisak. Dan dia menyuruh preman bayaran untuk menganiaya saya, seorang wanita yang sedang hamil lemah. Saya sedang mengandung, tapi orang-orang itu, Shinta menyingsingkan lengan baju pasiennya. Lengan atasnya penuh dengan bekas lebam kebiruan. Sebenarnya itu adalah bekas cubitan yang ia buat sendiri di penjara. Tapi di foto, itu terlihat sangat nyata. Gila, itu bukan perbuatan manusia. Arogansi orang kaya. Opini wartawan bergejolak. Tak lama, judul-judul berita provokatif membanjiri portal berita online. Aksi balas dendam kejam mantan istri kaya raya, usir pasien, aniaya wanita hamil, tangisan putri direktur. Saya adalah korban, reaksi di kolom komentar pun tak kalah panas. Sekesal apapun, menutup rumah sakit itu keterlaluan. Nyawa orang bukan mainan. Punya uang bukan berarti bisa seenaknya. Pakai preman buat menganiaya, keterlaluan. Bagas memang sampah, tapi mantan istrinya juga tidak waras. Opini publik dalam sekejap berbalik memihak Shinta. Di sebuah warung kopi, Bagas sedang makan pop mie sambil menonton berita di TV. Di layar, Shinta menangis. Dr. Bagas adalah penipu ulung. Dia menipu saya, menipu ayah saya, menipu semua orang. Klak, sumpit di tangan Bagas jatuh. Shinta. Ia menatap layar dengan hampa. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Katanya, kau cinta padaku. Lalu, bagaimana dengan bayi kita? Bagas, gemetar karena merasa dikhianati, mengambil ponselnya. Ia menelepon Shinta. Tut, tut. Nomor Anda telah diblokir. Ia mencoba lagi. Diblokir. Hanya pesan dingin itu yang muncul. Ia bangkit dari kursi, berjalan terhuyung-huyung keluar. Ia terduduk di pinggir jalan dan meraung seperti binatang. AAAARRJGHH dihancurkan oleh Kirana yang ia kampakkan dan dibuang oleh Shinta yang ia pilih. Benar-benar sendirian. Di ruang Direktur Yayasan Bintang Sejahtera, kepala sekretaris masuk dengan tergesa-gesa. Ibu Direktur, opini publik memburuk. Ia menunjukkan layar tabletnya. Kita harus mengeluarkan artikel bantahan. Pihak sana memelintir fakta secara keji. Komentar-komentar juga semakin. Tapi Kirana sambil menatap keluar jendela dengan tenang menggelengkan kepala. Tidak, biarkan lebih parah lagi. Kirana berbalik, senyum tipis tersungging di bibirnya. Semakin tinggi ia terbang, semakin sakit saat jatuh. Semakin besar kebohongannya, semakin berat pula beban kebenaran. Kirana memainkan sebuah USB di atas mejanya. Sebuah benda plastik hitam kecil. Tapi di dalamnya tersimpan bukti pamungkas yang akan menghabisi Shinta. Hubungi produser stasiun TV, perintah Kirana, minta jadwalkan siaran langsung darurat.
Judulnya, Membongkar Kebenaran. Saat itu, ponsel pribadi Kirana berdering. Pemanggilnya, Direktur Hartono, ayah Shinta. Kirana menatap layar sejenak, lalu perlahan mengangkat telepon. "Hello." "Hah?" Kirana Dewi. Bentakan langsung meledak. "Kau mau dihancurkan di dunia ini? Jangan sentuh anakku. Akan kuperintahkan investigasi pajak ke yayasanmu. Kepala Dirjen Pajak itu adik kelasku. Mengerti?" Kirana dengan tenang menekan tombol rekam panggilan. Ia membalas dengan dingin. "Saya nantikan, Pak Direktur." Suaranya dingin namun penuh keyakinan. "Tolong tepati janji Anda. Jangan nanti mengingkarinya." Klik. Setelah menutup telepon, senyum dingin tersungging di bibir Kirana. Panggung telah siap. Saatnya menyingkap tirai kebohongan dan menunjukkan neraka yang sesungguhnya. Di studio berita stasiun TV. Di bawah cahaya lampu LED yang dingin, Kirana Dewi duduk. Penampilan mewahnya sebagai direktur tak terlihat. Ia hanya mengenakan blus putih sederhana, rambutnya diikat rapi. Wajahnya tanpa riasan, tapi sorot matanya lebih dalam dan kuat dari sebelumnya. "Stand by. Cue." Siaran dimulai. Jumlah penonton serentak meroket. 100.000, 200.000, 500.000, angkanya melesat gila-gilaan. Kolom komentar langsung dipenuhi dengan hujatan. Si arogan muncul juga. "Minta maaf sana. Mentang-mentang kaya bisa aniaya orang? Jelaskan kenapa kau tutup klinik." Kirana melihat hujan-hujatan itu, mengambil napas sejenak, lalu ia menatap lurus ke kamera dan membuka suara. "Selamat malam, saya Kirana Dewi, Direktur Utama Yayasan Bintang Sejahtera." Suaranya tidak bergetar. "Malam ini, dengan mempertaruhkan sisa hidup saya hadir di sini untuk membongkar kebenaran yang tersembunyi." Suaranya yang begitu tenang justru membuat semua orang menahan napas. Atas isyarat Kirana, sebuah file Excel yang rumit muncul di layar. "Data yang Anda lihat saat ini adalah rincian dana yang saya berikan kepada keluarga mertua saya selama 7 tahun. Biaya hidup bulanan 50 juta, pembelian tas mewah ibu mertua 120 juta. Pelunasan utang judi Bagas Pramudia 3 miliar. Setiap kali layar digulir ke bawah, jumlahnya membengkak seperti bola salju. Totalnya adalah 50 miliar 300 juta rupiah. Ucap Kirana dengan jelas. "Saya tidak membuang ibu mertua saya. Saya hanya tidak sanggup lagi menanggung keserakahan mereka." Hujatan di kolom komentar seketika berhenti. Kekuatan angka memang luar biasa. Gila, 50 miliar. Kalau aku jadi mertuanya, aku gendong dia kemana-mana. Mantan istrinya ini ATM berjalan. Bagas benar-benar sampah. Utang judi juga dibayarin. Arah angin opini publik mulai berubah. Kirana tidak berhenti. Materi kedua, sebuah rekaman CCTV diputar. Di koridor klinik, Shinta menampar seorang perawat yang sedang hamil dan melempar rekam medis. Plak. "Hai, kau tidak tahu aku siapa?" teriak Shinta di video. "Aku putri direktur. Beraninya kau melotot padaku? Dasar tidak punya asal-usul?" Suara serak Shinta terekam jelas. Meskipun perawat hamil itu memegangi perutnya dan menangis, Shinta terus menendangnya. Katanya dia dianiaya pas hamil. Dia sendiri pelaku penganiayaan ibu hamil. Wah, karakternya busuk sekali. Itu bukan manusia. Mentang-mentang anak direktur, tangkap dia. Komentar kemarahan dari penonton membanjir. Tapi bom nuklir yang sebenarnya telah Kirana siapkan. Kirana mengeluarkan sebuah amplop putih. "Nona Shinta Larasati menuduh saya sebagai wanita yang buta karena cemburu." Suara Kirana merendah. Dan ia mengklaim dirinya adalah korban yang berusaha melindungi bayi di kandungannya. Kirana mengeluarkan sebuah dokumen dari amplop dan menunjukkannya ke kamera. Rekam medis dari klinik kandungan. Ini adalah rekam medis Nona Shinta Larasati. Kirana membacanya. Status kehamilan negatif. Riwayat program kehamilan tidak ada. Nona Shinta tidak hamil. Keheningan melanda studio. Penonton pun menahan napas. Untuk menipu Tuan Bagas Pramudia agar mau menikahinya, ia memalsukan foto USG yang beredar di internet. Bayi di kandungannya sejak awal tidak pernah ada. Boom. Opini publik meledak.
Fakta bahwa ia memalsukan kehamilan untuk menghancurkan rumah tangga orang dan memfitnah mantan istrinya membuat seluruh negeri murka. Kata kunci pencarian teratas di internet dipenuhi oleh Shinta hamil palsu, malapraktik Bagas, Kirana 50 miliar. Sebuah petisi online muncul. Hukum Dr. Iblis dan penipu ini. Dalam sekejap, petisi itu ditandatangani oleh 200.000 orang. Di apartemennya, Shinta yang menonton siaran langsung itu menjerit. Tidak, Ia berteriak ke arah TV. Matikan, matikan. Shinta melempar remote ke layar TV. Prang, layar pecah, mengeluarkan percikan api. Tapi, suara Kirana tidak berhenti. Wajah Kirana tampak terdistorsi di antara retakan layar. Shinta menjambak rambutnya dan berguling-guling di lantai. Semua kebohongannya terbongkar. Tak ada lagi ayah, uang, atau kebohongan yang bisa melindunginya. Di luar apartemennya, puluhan wartawan sudah mengepung. Nona Shinta, apakah benar Anda memalsukan kehamilan? Apakah Anda mengakui penganiayaan terhadap perawat? Dan tak lama, sirene polisi meraung. Wiyu, polisi menyerbu. Pintu kamar motel tempat Bagas bersembunyi dan pintu apartemen Shinta didobrak bersamaan. Brak, brak. Bagas Pramudia, Shinta Larasati, Anda kami tangkap, Anda berhak untuk diam. KLIK. Suara dingin borgol besi. Itu adalah lonceng kematian bagi mereka berdua. Kirana, setelah menyelesaikan siaran dan lampu studio padam, akhirnya menghela napas panjang yang ia tahan. Setetes air mata yang menggenang di pelupuknya berkilau seperti permata di bawah sorot lampu. Air mata yang menyimpan kepedihan selama 7 tahun. Di ruang interogasi Polsek Metro Jakarta Selatan, di bawah lampu neon yang terang, Bagas dan Shinta duduk berhadapan. Penampilan keduanya menyedihkan. Bagas berjenggot lebat, riasan Shinta luntur total, menampakkan wajah lelahnya. Sulit dipercaya mereka adalah mantan direktur klinik ternama dan putri direktur rumah sakit. Baik, katakan yang sebenarnya. Siapa dalangnya? Tanya penyidik. Bagas menggebrak meja. Pak, saya tidak bersalah. Ia menunjuk Shinta. Saya ini korban. Perempuan ini menipu saya dengan mengaku hamil. Dia bersekongkol untuk merebut klinik saya. Shinta melompat berdiri, matanya membelalak. Apa, korban? Shinta menerjang untuk mencengkeram kerah Bagas. Jangan bohong, kau yang lebih dulu merayuku, kau yang bilang akan memeras habis uang Kirana dan hidup bersamaku. Dasar penipu. Beraninya kau menyentuhku? Bagas balik mencengkeram pergelangan tangan Shinta. Hidupku hancur gara-gara kau? Kalau saja kau tidak berbohong soal kehamilan itu. Keduanya saling melempar makian, saling menjambak, bertarung di kubangan lumpur. Janji cinta mereka lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah wajah asli mereka yang buruk rupa. Kejaksaan menahan keduanya dengan lebih dari 10 dakwaan, termasuk penipuan, penggelapan, pelanggaran undang-undang kesehatan, dan laporan palsu. Bukti yang ada begitu kuat hingga para pengacara pun angkat tangan. Di hari persidangan, ruang sidang penuh sesak. Kirana, yang duduk di kursi saksi, menatap kursi terdakwa dengan tegap. Ia mengenakan setelan rapi, wajahnya nyaris tanpa riasan. Bagas menghindari tatapan Kirana dan menunduk. Shinta menatap Kirana dengan mata penuh dendam. Hakim bertanya pada Kirana, "Saksi, saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah Anda bersedia berdamai atau memaafkan para terdakwa?" Keheningan melanda ruang sidang. Semua mata tertuju pada Kirana. Kirana menatap Bagas sejenak. Pria yang pernah menjadi suaminya kini mengenakan seragam tahanan yang lusuh. Lalu, dengan perlahan namun tegas, ia berkata, "Tidak, Yang Mulia. Bisa Anda jelaskan alasannya?" Kirana mendekatkan mikrofon. "Selama 7 tahun, saya percaya mereka adalah keluarga dan memberikan segalanya. Tapi yang saya dapatkan hanyalah pengkhianatan dan penghinaan." Suaranya menggema. "Pengampunan adalah urusan Tuhan, bukan urusan saya." Kirana menatap lurus pada hakim. "Sebagai manusia, saya menginginkan hukuman setimpal. Tolong jatuhkan hukuman terberat yang diizinkan oleh hukum." Suara Kirana tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Hakim mengangguk dan mulai membacakan putusan. Mengadili.
Menyatakan terdakwa Bagas Pramudia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Menyatakan terdakwa Shinta Larasati pidana penjara selama 3 tahun. Para terdakwa juga diwajibkan. Tuk, tuk, tuk. Palu hakim diketuk. Sorak-sorai dan tepuk tangan meledak dari kursi pengunjung. Keadilan ditegakkan, puas rasanya. Kaki Bagas lemas, ia terduduk di tempat. Shinta berteriak-teriak saat diseret oleh petugas. Aku tidak bersalah, aku korban. Ini semua rekayasa perempuan itu. Jeritanya tenggelam dalam riuh sorak-sorai. Pada saat yang sama, Ibu Wati terbaring di ranjang sebuah panti jompo. Stroke membuatnya lumpuh separuh. Adik iparnya meninggalkannya di panti yang fasilitasnya seadanya itu dengan alasan tidak punya uang, lalu menghilang. Duduk di kursi roda, Ibu Wati menatap keluar jendela dan bergumam, Kirana, menantuku. Perutnya lapar, popoknya basah, tapi tak ada yang menggantinya. Ia sangat merindukan sentuhan tangan Kirana yang selalu ia hina dan siksa. Tapi yang kembali hanyalah gema yang hampa. Keluarga Shinta pun hancur lebur. Karena rekaman telepon yang diserahkan Kirana, rumah sakit ayah Shinta juga diperiksa pajak. Akhirnya bangkrut. Keangkuhan mereka yang merasa sebagai sultan berubah menjadi tumpukan utang. Di hari Bagas dipindahkan ke penjara dengan seragam biru dan tangan terborgol, ia bersandar di jendela bus tahanan. Saat itu, sebuah mobil yang familiar melintas. Mobil Kirana, mata Bagas terbelalak. Tanpa sadar ia mengangkat tangan dan menyentuh kaca jendela. Tapi mobil itu tidak berhenti. Mobil itu melewatinya begitu saja. Seperti melewati orang asing tanpa peduli. Di dalam sel yang dingin, Bagas duduk meringkuk, memeluk lutut. Bau jamur yang apek menusuk hidungnya. Tiba-tiba ia teringat aroma sup buntut hangat yang selalu Kirana siapkan saat ia pulang kerja. Meja makan yang hangat, senyum yang ramah, tatapan yang penuh kepercayaan. Ia menyesali dirinya yang telah menendang semua kebahagiaan itu. Bagas menangis penuh penyesalan. Tapi pintu besi yang tertutup itu tak akan pernah terbuka lagi. 1 tahun kemudian, gedung klinik yang terbengkalai itu kembali hidup. Papan nama yang usang dan berkarat diganti dengan papan nama biru bertuliskan Rumah Sakit Amal Sejahtera. Seluruh gedung direnovasi menjadi tempat yang bersih dan hangat. Di hari peresmian, lobi rumah sakit dipenuhi karangan bunga dan orang-orang. Kirana naik ke atas podium dan memegang mikrofon. Wajahnya lebih cerah dan percaya diri dari sebelumnya. Sulit dipercaya ia adalah wanita yang sama yang gemetar di tengah hujan setahun lalu. Hari ini, di tempat ini, saya berjanji, Kirana menatap para hadirin. Tempat ini akan menjadi rumah sakit di mana tidak ada lagi orang yang menyerah pada pengobatan karena tidak punya uang. Rumah sakit di mana nyawa pasien lebih diutamakan daripada ego dokter. Tepuk tangan meriah membahana. Kirana mengambil gunting dan memotong pita merah. SRIT. Itu bukan sekadar membuka rumah sakit. Itu adalah momen membuka lembaran baru dalam hidupnya. Setelah acara selesai, Mas Banyu menghampiri Kirana. Di tangannya ada sebuah buket bunga besar. Buket bunga frisia kuning. Selamat Bu Direktur, Mas Banyu tersenyum tipis. Atau, Kirana, terima kasih Mas Banyu. Kirana menerima buket itu. Ini semua berkatmu. Angin musim semi yang hangat berembus di antara mereka. Selama setahun terakhir, Mas Banyu telah diam-diam menjadi kekuatan di sisi Kirana. Ia bukan lagi sekadar kuasa hukum. Ia telah menjadi mitra dan sahabat yang bisa diandalkan. Beberapa hari kemudian, Kirana mengunjungi sebuah lembaga pemasyarakatan. Ada urusan terakhir yang harus ia selesaikan. Dari balik kaca akrilik, Bagas berjalan keluar. Baru setahun berlalu, tapi ia tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya memutih, bahunya membungkuk. Melihat Kirana, mata Bagas bergetar. Kirana, ia memegang gagang telepon. Kau datang, aku sudah lama menunggumu. Bagas mulai memohon. Aku benar-benar salah. Setiap hari di sini aku merenung. Kalau aku keluar, kita mulai lagi dari awal ya. Aku janji akan jadi lebih baik. Kali ini sungguhan. Kirana mengangkat gagang telepon dan menatap Bagas lekat-lekat. Dulu ia pernah mempertaruhkan segalanya untuk pria ini. Tapi sekarang yang ia lihat
hanyalah cangkang kosong yang menyedihkan dan pengecut. Kirana tak lagi merasakan amarah atau benci, hanya ketidakpedulian. "Bagas," ucap Kirana dengan tenang, "jangan salah paham. Aku datang bukan untuk memulai kembali. Lalu, aku datang untuk memastikan seberapa hancurnya dirimu." Dan Kirana berhenti sejenak untuk menghapusmu sepenuhnya dari ingatanku. "Kirana, kau membusuklah di sana. Bayar dosamu seumur hidup. Itulah kebaikan terakhir yang bisa kuberikan padamu." Kirana meletakkan gagang telepon. "Jangan pernah muncul di hadapanku lagi." Kirana bangkit berdiri. Bagas menggedor-gedor dinding kaca sambil menangis. "Duk, duk, duk, Kirana, jangan pergi. Keluarkan aku dari sini, Kirana." Jeritannya seolah terdengar. Tapi Kirana berjalan keluar dari ruang kunjungan tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya terasa ringan seperti bulu. Kembali ke rumah sakit, Kirana berjalan-jalan di taman. Seorang nenek di kursi roda, seorang anak yang mendorong tiang infus, para pasien yang beristirahat di bangku, semua disembuhkan di tempat yang Kirana ciptakan. Mas Banyu datang dan menyampirkan kardigan di bahu Kirana. "Tidak dingin?" "Tidak." Kirana menggeleng. "Hangat, mataharinya, anginnya." Kirana menatap Mas Banyu dan tersenyum cerah. Senyum paling tulus dan indah yang tak pernah ia tunjukkan selama 7 tahun. Menjelang senja, Kirana berdiri di atas sebuah jembatan. Ia mengeluarkan ponsel lipat jadul dari sakunya. Peninggalan masa lalu yang berisi pesan-pesan kasar dari ibu mertuanya dan suara munafik Bagas. Tanpa ragu, Kirana melemparkan ponsel itu ke arah sungai. Biur. Dengan sedikit percikan, ponsel itu tenggelam ke dasar air yang dalam. Kepedihan, penghinaan, dan kesedihan masa lalu ikut terkubur bersamanya. Kirana menghirup dalam-dalam angin sungai. Balas dendam telah berakhir. Sekarang, saatnya menjalani hidupku yang sesungguhnya. Bukan sebagai istri atau menantu siapapun, tetapi sebagai Kirana Dewi seutuhnya. Kirana berbalik dan melangkah mantap. Di belakangnya, senja merah bersinar cemerlang. Mas Banyu berjalan menyamai langkahnya. Bayangan mereka berdua memanjang, menyatu menjadi satu. Jalan yang ia tempuh tak akan lagi gelap. Hadirin sekalian, ada yang bilang uang adalah balas dendam terbaik. Tapi, balas dendam sejati yang ditunjukkan oleh Kirana bukanlah dengan menjadi monster seperti orang-orang yang menyakitinya, melainkan dengan menjadi jauh lebih bahagia dari mereka. Martabat tertinggi datang dari hati yang kuat untuk melindungi diri sendiri. Saya pun saat menulis kisah ini beberapa kali meletakkan pena karena tak tega dengan Kirana yang gemetar di tengah hujan. Tapi saat di akhir cerita ia tersenyum lebar, beban di hati saya seolah ikut terangkat. Semoga dalam hidup Anda sekalian hanya ada sinar matahari yang hangat seperti yang didapatkan Kirana. Saya doakan dengan tulus. Jika kisah pembalasan Kirana yang memuaskan ini berkenan di hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe dan suka. Sampai jumpa di kisah mengharukan berikutnya. Ini adalah kisah hidup bermartabat yang mengangkat harkat Anda. Terima kasih.